Oke sip, ya teman-teman semua bagaimana kabarnya? Dan pada materi sekarang kita akan memulai proses syuting ya teman-teman ya. Dan saya akan nyoba menembak peluru ya, bullets ya. Dan em, karena itu adalah sprite ya yang saya miliki di library gitu. Dan saya tidak punya bullets gitu, saya tidak punya peluru gitu teman-teman. Tapi ini akan menjadi sangat keren dan lucu untuk sekarang ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat contoh inti dari materi ini dan mari kita mulai ya teman-teman ya. Awalnya saya tidak ada rencana ya untuk menaruh syuting ya di dalam proyek ini, tapi sepertinya menurut saya ya mungkin akan lebih seru gitu ya, akan lebih keren gitu. Akan ada tembak-tembakan gitu ya kalau saya tambahin gitu teman-teman. Oke, untuk pertama yang kita lakukan adalah melihat pemainnya teman-teman ya. Dan kita akan masuk ke player prefabs ya untuk desain ini ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman, mari kita lihat apa itu string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter. Di C script, string adalah objek yang menyediakan berbagai metode dan properti untuk memanipulasi teks. Nah, contoh string spasi greeting sama dengan hello world. Oke, maka output yang dikeluarkan adalah hello world. Nah, dalam contoh ini, kita mendeklarasikan variabel greetings dengan tipe data string dan menginisialisasinya dengan nilai hello world gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa properti dasar dari objek string. Salah satu properti yang paling sering digunakan adalah length, yang memberikan panjang dari string. Oke, misalkan kita ambil kayak tadi ya, string spasi greetings sama dengan hello world. Oke, titik koma. Lalu di bawahnya kita tulis int spasi length sama dengan greetings titik length titik koma. Maka output yang dikeluarkan adalah 13. Properti length ya, itu adalah mengembalikan jumlah karakter dalam string gitu, termasuk spasi dan tanda baca gitu. Misalkan kita tulis tahu bulat. Oke. Tahu itu 4, bulat itu 5. Tapi karena dia ada spasi, maka kita menambahkan jadi kita menjadikannya 4 tambah 1 tambah 5. Totalnya 10. Maka length dari tahu bulat adalah 10, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, metode-metode yang sering digunakan dalam string itu ada sekitaran ya beberapa ya, teman-teman ya. Jadi selain properti, objek string itu juga memiliki banyak metode yang berguna untuk memanipulasi teks. Jadi beberapa metode yang sering digunakan itu adalah substring, index of, replace, top upper dan to lower. Lalu terakhir adalah trim, gitu teman-teman. Substring itu tugasnya itu mengambil bagian dari string. Misalkan hello world ya teman-teman ya. Nah, kalau kita tulis di bawahnya string spasi sub lalu strip greeting titik substring ya, lalu dalam kurung 7,5 titik koma, outputnya adalah world. Jadi dia mengambil bagian dari string tersebut teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada index of. Index of ini tujuannya itu mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring. Oke. Misalkan dari hello world kita tulis int spasi index sama dengan greeting titik index of dalam kurung world. Output yang keluar adalah 7 teman-teman ya. Ya, dia mencari posisi pertama kemunculan karakter atau substring dan posisinya itu W-nya ini adalah di posisi ke-7 teman-teman ya. Jadi outputnya adalah 7. Replace. Replace ini mengganti semua kemunculan karakter atau substring dengan yang lain. Misalkan dari hello world, kita tulis di bawah string spasi new greeting, lalu spasi strip greeting titik replace. Dalam kurung kita tulis world, C script, titik koma.
Output yang keluar adalah hello C script. Dengan kata lain, C script ini menggantikan world ya teman-teman ya. Lalu to upper dan to lower, yaitu mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf besar, huruf kapital, atau huruf kecil ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita tulis di hello world, kita tulis string upper string spasi upper greeting sama dengan greeting titik to upper dalam kurung titik koma. Yang keluar outputnya adalah hello world dengan kapital. Dan sedangkan kalau kita tambahin, kalau kita ubah upper greeting menjadi lower greeting ya, dan to uppernya menjadi to lower, outputnya itu adalah hello world biasa tanpa adanya kapital teman-teman. Lalu ada trim, yaitu tugasnya menghapus spasi putih dari awal dan akhir string gitu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah penggabungan string. Penggabungan string adalah operasi yang sangat umum ya teman-teman ya. Di C script kita bisa menggabungkan string menggunakan operator plus ya, atau menggunakan metode concat ya, concat tulisannya. Nah, interpolasi string itu menggunakan apa ya, tanda. Jadi misalkan jadi ini contohnya ya, string part 1 spasi strip hello titik koma. Lalu string part 2 spasi strip world titik koma. Kalau kita di bawahnya tulis string greeting lalu strip part 1 tambah part 2, outputnya adalah hello world. Kenapa? Karena part 1 itu hello, part 2 world. Dan penggabungan kata tersebut kedua-duanya menjadi hello world gitu ya teman-teman ya. Sip. Nah, untuk membandingkan string ya teman-teman ya. Jadi membandingkan string juga merupakan operasi penting dalam pemrograman teman-teman. Di C script kita bisa membandingkan string menggunakan operator perbandingan sama dengan ya, atau metode equal dan compare teman-teman kayak gitu ya. Sip. Nah, jadi metode equals dan compare ini memungkinkan kita untuk membandingkan string tanpa memperhatikan huruf besar atau kecil dengan menggunakan string comparison titik ordinal ignore case ya teman-teman ya. Oke, sip. Lalu selanjutnya itu ada string builder untuk kinerja tinggi. Jika kita memodifikasi string ya teman-teman ya secara intensif gitu ya, seperti dalam loop besar, kita bisa menggunakan string builder. Nah, string builder ini lebih efisien dibandingkan dengan string biasa karena tidak membuat salinan baru setiap kali diubah teman-teman. Nah, jadi string builder ini menyediakan metode seperti append, lalu ada insert, ada remove, dan replace yang mirip dengan metode string tapi lebih efisien dalam hal kinerja gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi mari kita mulai ya. Pertama-tama mari kita lihat apa itu loop for ya teman-teman. Jadi loop for itu digunakan untuk mengulangi blok kode gitu, sejumlah iterasi yang telah ditentukan gitu. Jadi struktur dasar dari loop for di C script nih kayak ini, kayak for dalam kurung inisialisasi titik koma kondisi titik koma iterasi. Itu adalah kode yang akan diulang gitu. Selama kondisi bernilai true teman-teman, kode di dalam blok akan terus dieksekusi gitu. Mari kita jadi ya gitu ya teman-teman ya. Misalkan kita ingin membuat, kita juga bisa menggunakan for itu untuk menggunakan loop ya di Unity gitu teman-teman. Jadi misalkan kita ingin membuat beberapa objek di dalam scene gitu, itu bisa menggunakan loop for ya teman-teman. Lalu ada juga loop for array di Unity teman-teman. Jadi loop for array ini apa teman-teman? Dia itu menggunakan loop ya, menggunakan loop for untuk mengakses elemen-elemen dalam array. Misalnya
kita ingin mengubah warna beberapa objek dalam scene gitu. Nah, itu menggunakan loop for array gitu di Unity. Jadi kita menggunakan loop for-nya itu untuk mengakses setiap objek dalam array gitu dan mengubah warnanya sesuai dengan array lainnya gitu. Lalu di dalamnya lagi ada nested loop ya, nested loop for dalam Unity gitu. Jadi kita bisa menggunakan loop for bersarang untuk nested loop gitu. For. Untuk melakukan operasi yang lebih kompleks. Misalnya kita ingin membuat grid objek dalam scene gitu. Nah, itu bisa menggunakan loop for ya gitu. Jadi kita menambahkan for di dalam for gitu teman-teman. Nah ini kita menggunakan nested loop ini untuk membuat grid objek dengan jumlah baris dan kolom yang ditentukan gitu teman-teman ya. Nah tips dalam menggunakan loop for di Unity teman-teman. Yang pertama perhatikan batas iterasi teman-teman. Jadi pastikan batas iterasi dalam loop for itu telah ditentukan dengan benar ya, untuk mencegah loop itu berjalan tanpa henti atau tidak sesuai yang diharapkan. Ini mirip ya kayak yang materi wall. Jadi yang penting teman-teman caution aja gitu, teman-teman berhati-hati aja dan teliti aja gitu teman-teman ya. Lalu gunakan coroutine untuk pengulangan yang memerlukan waktu teman-teman. Jika di dalam Unity itu jika loop for memerlukan waktu untuk menjalankan operasi yang berat, pertimbangkan untuk menggunakan coroutine ya teman-teman ya, dengan yield return null. Jadi untuk membagi operasi ke beberapa frame, teman-teman. Jadi itu nggak mempengaruhi performa teman-teman secara berat gitu teman-teman ya. Dan ngomongin soal performa, optimalkan kode di dalam loop teman-teman. Jadi loop for yang kompleks atau berulang sangat sering gitu bisa mempengaruhi performa gitu teman-teman ya. Jadi nanti mungkin akan menjadi lebih berat atau bagaimana gitu. Jadi saran saya optimalkan loop di dalam loop itu sebisa mungkin gitu teman-teman. Nah, jadi masalah yang kita hadapi ya saat ini adalah mobil kita itu melaju dengan kecepatan tetap gitu dan jumlah putaran itu tetap gitu ya, jumlah rotation itu tetap juga gitu. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin menekan pedal gas dan melaju lebih cepat gitu, atau lebih lambat, atau belok kiri atau belok kanan gitu teman-teman. Kita nggak bisa melakukannya ya untuk saat ini gitu ya, kita belum bisa gitu. Itu karena kita telah memasukkan angka-angka ini tuh kepada metode kita itu gitu teman-teman ya. Jadi daripada ngelakuin itu, kita akan menggunakan variabel. Dan ya teman-teman bisa menganggap variabel itu seperti kotak gitu teman-teman ya. Mereka itu ngebantu kita menyimpan, memanipulasi, dan merujuk pada informasi teman-teman. Ya. Jadi misalnya, di sini saya punya kotak ini ya, namanya hit point, dan nyimpan nilai 20 di dalamnya gitu ya. Ya. Jadi saat ini setiap variabel itu harus memiliki nama teman-teman. Ya. Nama di sini adalah hit point ya. Nah, setiap variabel ya teman-teman, setiap variabel itu berisi data, menyimpan data gitu. Dan saat ini datanya ini jumlahnya tuh 20. Bisa jadi 0, bisa jadi 1.000.000 dan ya tiap variabelnya tuh khusus ya, tiap jenis gitu teman-teman. Nah, ini sangat penting ya teman-teman ya. Tipenya itu di sini adalah bilangan bulat. Ya, dan bilangan bulat itu disebut sebagai integers. Oke. Nah, ini yang pernah kita bahas juga ya. Jadi kita akan nulis ini dan atau kita akan deklarasikannya ya di script ya sebagai int. Nah, ini adalah tipe int ya, seperti kayak pada integer gitu dan kemudian nama pada hit point kita menggunakan huruf kecil gitu terlebih dulu gitu ya. Kayak semuanya itu kayak huruf kecil gitu, H dan kemudian huruf besar untuk kata lain setelahnya gitu, teman-teman. Jadi hit point yang ditulis seperti ini sama dengan 20 dan kita taruh semikolon ya di akhirnya itu ya untuk katakanlah kita udah selesai gitu dengan pernyataan khusus ini gitu teman-teman.
Jadi begitulah kita mendeklarasikan suatu variabel, teman-teman. Oke? Jadi mendeklarasikannya itu sebagai variabel disebut hit point gitu ya, bertipe int ya. Dan juga kita memberikan nilai ke variabel tersebut gitu. Oke? Nah, atau kita mendefinisikan variabel tersebut gitu ya. Nah, hit point-nya ini untuk saat ini ya sama dengan 20, teman-teman. Dalam hal tipe, ada beberapa tipe umum yang akan kita gunakan int untuk bilangan bulat dan float untuk bilangan pecahan gitu sampai dengan ya kayak misalkan 6, 7, desimal segala macam gitu. Seperti juga yang pernah kita bahas gitu ya. Ya, untuk float itu artinya dia bilangan pecahan ya teman-teman. Ya, bilangan angka gitu. Yang punya desimal atau tidak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sejujurnya kita nggak bisa menggunakan double ya karena bagi saya 6 tempat desimal itu biasanya cukup ya untuk mencapai precision ya yang saya butuhkan gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman, tapi jika teman-teman membutuhkan hasil yang lebih banyak presisi, maka teman-teman mungkin menggunakan double double pool gitu ya untuk variabel benar atau salah gitu ya. Oke. Jadi misalkan teman-teman bilang tulis ini true gitu ya. Lakukanlah gitu. Tapi kalau jika itu salah jangan lakukan apapun gitu ya. Nah, ini bisa disebut boolean ya teman-teman ya, yang pernah kita bahas juga gitu. Nah, bola ini sangat berguna dan string itu adalah saat kita ingin memiliki rangkaian karakter yang kita cetak dengan tepat gitu ya, teman-teman. Seperti yang telah kita ketikin ya di sini ya. Dan string itu memerlukan tanda kutip untuk mengatakan ini adalah yang perlu kita buat gitu, teman-teman. Jadi mari kita lihat contoh-contoh itu secara spesifik ya, teman-teman ya. Jika kita ingin ngebuat pelampung ya, ingin ngebuat float gitu ya. Float speed ya bernama kecepatan. Jadi yang perlu kita ketikkan itu kecepatan float ya. Sama dengan berapa lalu berapapun ya nilai yang kita inginkan gitu. Dalam hal ini 3,8. Oke. Dan kita telah ngebicarain sebelumnya teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan float dan teman-teman mempunyai tempat desimal di sini ya, maka harus diberikan tanda F di akhir sebagian besarnya. Oke. Agar kesatuan mengetahui oh itu float bukan double gitu teman-teman ya. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya untuk di remind ya, mind ya teman-teman ya. Nah, kita letakkan huruf F ya di ujung sana ya teman-teman ya. Dan kemudian kita dengan bool ini boolean ini kita mempunyai nama yang hidup gitu ya, sama dengan benar gitu teman-teman. Jadi kita bisa mendefinisikannya sebagai benar atau salah gitu teman-teman. Dan kemudian misalnya ada sebuah string ya. Kita sekali lagi mulai dengan tipe string yang kita ingin berikan nama di sini gitu. Nah, saya akan memberikan nama saya, misalkan saya contohnya Rick gitu teman-teman. Dan sekali lagi menggunakan analogi box kita ya, analogi kotak kita ini ya. Kotak ini kotak ini diberikan nama dan informasi di dalamnya itu adalah Rick gitu teman-teman. Di mana itu hanya 4 huruf gitu teman-teman. Satu dari yang lain gitu ya di particular ini ya. Sequence gitu teman-teman. Jadi mari kita buat sendiri sebuah variabel ya, dan kita harus menaruh ini di tempat yang spesifik ya, tempat tertentu ya. Jadi kita ingin memasukkannya ke dalam kelas gitu. Ini semua ada hal-hal yang kita buat di sini dalam kelas gitu teman-teman. Tapi kita meletakkan di atas metode awal kami gitu teman. Jadi kita ngedeklarasikan beberapa variabel tepat di atas gitu. Dan saya akan ngedeklar variabel yang akan menjadi sebuah bertipe float gitu teman-teman. Ya, ini akan menjadi float. Kenapa? Karena saya membutuhkan tempat desimal dan saya akan menyebutnya ini steer speed teman-teman ya. Saya menyebutnya ini steering speed atau turn speed ya. Kayak ya yang itulah untuk ngebuat karakternya belok gitu segala macam. Tapi steer speed itu mungkin lebih ini masuk akal, lebih make sense gitu. Oke. Nah, steer itu adalah apa yang dilakukan pada steering wheel ya, dan speed itu ya obviously ya yang paling jelas ya itu adalah kecepatan teman-teman ya. Kecepatan
kita belok gitu, atau bagaimana cepat kita membelokkan setirnya ya. Dan saya akan memberikan value-nya ya. Jadi value-nya ini oke, kita taruh di sini, mungkin untuk sementara kita taruh 0,1 F ya. Lalu semikolon ya, F titik koma. Oke. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kita kan mempunyai ini ya, punya steer speed variable ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita akan memasukkannya ke sini ya, di dalam metode rotate ya, alih-alih menggunakan nilai sebenarnya dan ngetikkan kecepatan kemudian steer speed tersebut gitu. Dan untuk menegaskan kembali ya, alasan kita melakukan ini dan tidak meninggalkan nomor itu di situ gitu, karena kita ingin mengganti ya kecepatan steer speed ini berdasarkan hal yang akan terjadi di dalam game kita gitu, teman-teman ya. Jadi sometimes ya, jadi kadangkala ini menjadi 0,1 ya, sometimes ya, kadangkala juga akan menjadi zero, akan menjadi 0 gitu. Dan kadang-kadang juga akan menjadi 1 gitu ya. Misalnya kita ingin mengubah ini yang akan kita lakukan pada materi mendatang ya. Tapi kita hanya mempunyai nomor yang sudah dikodekan di sana gitu. Kita tidak bisa langsung mengubahnya, bukan? Oke, jadi gini. Jadi kita telah menambahkan kecepatan ini ya, steer speed ya, teman-teman ya. Dan ini saya ada challenge yang untuk teman-teman, jadi pastikan teman-teman ikutin ya. Untuk ngebuat variable bernama move ya, move speed, dan menaruhnya itu di variable di transform ya, itu sama aja kayak metode yang kita gunakan pada rotate ya, rotate method gitu, teman. Caranya tuh serupa gitu ya, teman-teman. Oke, dan oke, sip. Jadi kita akan ngebuat ya nih variabel baru ya, yang akan menjadi tipe float, dan pastinya akan kita sebut ini move gitu, teman-teman ya, move speed gitu. Dan ini akan sama dengan apapun yang kita gunakan ya pada saat ini gitu ya, 0,01 F, dan di sini adalah dimana kita akan menginisialisasikannya gitu. Ini bisa berubah ya. Ini hanya sekedar menyatakan titik awalnya gitu ya, starting point gitu, teman-teman. Dan daripada kita memasukkan angka-angka kita di sini, teman-teman, kita akan nambahin kecepatan bergerak gitu sebagai variabel kita, teman-teman ya, move speed-nya itu gitu. Jadi simpan itu ya, kita lompat kembali ke Unity ini sebentar, kita akan coba ya coba agar semuanya itu work ya sebagai titik awal gitu. Oke, kita akan klik mainkan ya. Sip. Nah, jadi behavior-nya ini harusnya persis sama gitu, teman. Dan ya gitu ya. Sip. Oke deh. Dan untuk melakukan hal terakhir ya, kita akan memasukkan semuanya berfungsi. Jadi daripada punya kecepatan steer speed-nya itu 0,1 F, mari kita jadiin aja 1 F gitu, teman ya. Nah, ini hanya sebagai side note ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai float gitu dan mempunyai bilangan bulat, teman-teman nggak bisa menaruh F di sana, teman-teman ya. Dan Unity akan bilang, oke, siap, boleh gitu. Aku setuju gitu dengan itu gitu ya. Seakan-akan gitu. Oke. Ya, nggak ada kesalahan sih di sini ya, no error ya, teman-teman ya. Kita bisa naruh F di sini ya. Dan oke, sip. All good, teman-teman. Oke, jadi assignment operator ya di C script ya, dan bagaimana mereka bekerja gitu, teman-teman. Nah, oke, sip. Untuk materi ini sampai sini saja. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye, teman-teman.